Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan bagi kita dan jangan bosan bagi kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau rasa syukur itu sudah hilang dari diri seseorang, dari diri seorang muslim, dari diri seorang mukmin, maka tidak akan ada penghalang baginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian berbuat kekufuran artinya tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita, masih memberikan kepada kita taufik agar kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Karena majelis ilmu ada sesuatu yang kita butuhkan, sebagaimana yang sudah mungkin disebutkan dari awal pembacaan kitab ini, bahwasannya apabila jasad kita butuh makanan, yang mana jikalau kita tidak makan, jikalau jasad kita tidak mendapatkan asupan satu hari, mungkin kita masih akan selamat. 2 hari akan lebih parah, 3 hari mungkin kita bisa meninggal kalau tidak mendapatkan asupan atau nutrisi untuk badan kita. Dan kata para ulama, akal kita itu jauh lebih membutuhkan pada nutrisi, pada makanan melebihi jasad kita. Akal kita jauh lebih membutuhkan nutrisi daripada jasad kita. Sebagaimana jasad apabila tidak mendapatkan nutrisi, maka dia akan mati. Begitupun dengan akal. Begitupun dengan akal kita. Kalau tidak mendapatkan nutrisi, maka akan mati juga. Akan lemah. Kalau akal kita mati, maka walidzubillah tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Lalu apa nutrisinya? Ilmu. Nutrisi dari akal ini adalah ilmu. Oleh karenanya saat ini kita duduk di majelis ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan nutrisi pada akal kita, pada hati kita. Setelah mungkin 1 pekan atau kurang dari 1 pekan, atau mungkin apabila ada ikhwah yang rajin mendengarkan kajian setiap hari, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin 1 hari tadi
kita berangkat ke pekerjaan atau misalkan mendapatkan hal-hal dengan dari medsos, dari berita inilah itulah, banyak syubhat yang masuk. Yang mana itu adalah racun bagi akal kita. Racun ya bagi akal kita. Kalau misalkan kita tidak lawan dengan nutrisi, ya dengan hal yang baik, apa yang terjadi? Keracunan akal kita. Akhirnya apa? Ya akhirnya hati kita menjadi rusak, akal kita menjadi rusak. Kalau hati menjadi rusak, akal menjadi rusak, ya sesuatu yang baik dianggap jelek, sesuatu yang jelek dianggap baik. Ya, karenanya butuhnya kita pada majelis ilmu. Karena apa? Karena akal kita, hati kita butuh nutrisi. Dan sebagaimana yang disebutkan di awal-awal, bahwasannya akal kita selalu berperang dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu. Semakin akal kita kuat, semakin hawa nafsu terkalahkan. Semakin kuat akal kita, semakin lemah hawa nafsu kita. Karena semakin dia terkalahkan oleh akal kita. Tapi sebaliknya, ketika akal kita lemah, hawa nafsu yang mengalahkan. Hawa nafsu yang menguasai tubuh kita. Jadi setiap saat dalam tubuh kita terjadi peperangan antara hawa nafsu dengan akal, dengan hati. Kalau kita masukkan sesuatu yang menguatkan hawa nafsu kita, akal kita akan kalah. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita waliyadzubillah melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Nah, tapi ketika kita kuatkan berikan nutrisi pada akal kita, hawa nafsu terkalahkan. Makanya jarang sekali ya orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini melakukan kemaksiatan. Kita duduk di majelis ilmu ini, ada nggak kira-kira yang dia itu misalkan waliyadzubillah buka-buka gambar-gambar yang tidak senonoh misalkan? Enggak. Karena ketika kita duduk di majelis ilmu, akal kita kuat sekali, hawa nafsu terkalahkan. Tapi kalau misalkan sendirian tidak ada orang, syaitan mengerumuni. Ya. Syaitan mengerumuni, kemudian kita biarkan hawa nafsu kita menguasai tubuh kita, akhirnya apa? Hawa nafsu menjadi kuat. Ya, ketika itulah akal terkalahkan. Oleh karenanya, kalau kita pikir, kenapa sih orang yang mabuk itu mampu melakukan hal-hal yang di luar logika? Ya. Karena apa? Akalnya mati. Akalnya tertutupi oleh hawa nafsu. Bagaimana akalnya hilang? Ketika seorang minum khamar, akalnya mati kan? Akalnya hilang, tertutupi. Khamar itu kan artinya penutup, seperti khimar. Khimar apa artinya khimar? Kerudung menutup kepala. Begitu pun khamar, menutupi akal. Khamar itu menutupi akal. Ketika akal tertutupi, apa yang muncul? Hawa nafsu. Makanya orang yang mabuk, hawa nafsunya mengendalikan dirinya. Makanya mau ngomong apapun terserah, karena hawa nafsu menguasai. Ya, makanya kita sangat butuh pada majelis ilmu dan bersyukur kalau misalkan saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik agar kita bisa memberikan nutrisi pada akal kita. Ya, seseorang yang sudah jauh dari majelis ilmu, seseorang yang jauh dari majelis ilmu, yang tidak pernah, sudah lama tidak mengenal majelis ilmu atau duduk di majelis ilmu, ya maka apa? Akalnya lemah. Akalnya akan lemah, hawa nafsunya akan kuat. Makanya ya dia akan futur dari ibadah, futur dari majelis taklim, atau futur dari teman-teman, futur artinya meninggalkan orang-orang yang soleh. Biasanya seperti itu. Orang yang sudah meninggalkan majelis ilmu lama, maka lingkungannya akan berubah, ibadahnya akan berubah, perilakunya akan berubah. Karena apa? Akalnya lemah, sehingga hawa nafsunya mengalahkan akal yang seharusnya menguatkan dirinya untuk berbuat kebaikan. Taib. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah taala. Yang akan kita baca adalah setelah melewati tentang wajibnya menjaga lisan, wajibnya berkata jujur, maka bab yang sekarang akan disebutkan adalah dzikrul hatti al-luzumil haya wa tarkil kihah. Penyebutan tentang hasungan untuk senantiasa memiliki sifat malu,
untuk memiliki sifat malu dan meninggalkan qihah. Qihah ini artinya tidak memiliki rasa malu. Ya, hasungan untuk senantiasa memiliki rasa malu dalam diri kita. Taib. Malu itu menunjukkan akal. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, beliau mengatakan bahwasanya al-haya'u. Al-haya itu artinya malu. Bahasa Arabnya al-haya'u. Al-haya'u mushtaqun minal hayati. Mushtaqun minal hayati. Apa hayah? Kehidupan. Al-haya'u mushtaqun minal hayati. Ya. Faman la haya'a fihi faka'annahu maitul qalbi. Maka barang siapa yang tidak memiliki haya, ya, tidak memiliki rasa malu, maka seakan-akan dia itu mati. Mati apanya? Mati hatinya. Mati hatinya. Walihada qila minal haya'i hayatul qalbi. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya termasuk sifat malu adalah hidupnya hati. Ketika seseorang memiliki sifat malu, menunjukkan hatinya itu sedang hidup, hatinya sedang kuat. Ya. Oleh karenanya sifat malu ada sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena malu ini akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya, karena tadi malu menunjukkan matinya. Malu itu ketika seorang memiliki rasa malunya besar, maka menunjukkan kekuatan hati yang kuat. Kekuatan hati yang kuat. Kalau kekuatan itu kuat, berarti apa? Akalnya pun kuat. Kalau akal kuat, hawa nafsunya akan lemah. Makanya seseorang yang memiliki rasa malu yang kuat, rasa malu yang besar, dia akan mencegah orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang jelek. Kenapa? Karena akal menguasai dirinya, karena kekuatan hati menguasai dirinya. Ya, taib. Nah, ketika membuka bab ini, Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala menyebutkan satu hadis, ya, yaitu Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Siapa nama kunyahnya? Nama kunyah Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abu Abdurrahman. Ya, apa keutamaannya? Selain sahabat, ada yang tahu tentang Abdullah bin Mas'ud? Apa? Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Bahkan sebagian ahli tarikh mengatakan beliau adalah orang yang ke-6 masuk Islam. Taib. Kemudian beliau urutan ke-8 yang banyak memberikan hadis. Ya, urutan ke-8. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan kurang lebih 888 hadis. Ya, 888 hadis. Nah, beliau termasuk terjemahan Al-Quran. Taib. Beliau adalah orang yang menguasai Al-Quran, dan akhlak beliau sangat mirip dengan akhlak Rasulullah SAW. Beliau memiliki tubuh yang kecil, tapi betisnya beliau lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat nanti. Ya. Kemudian beliau berasal dari suku Hudzail. Ya, yang mana menurut sebagian pendapat ahlul qiraah bahwasanya bacaan imalah contohnya apa? Kalau misalkan dalam bacaan Hafs an Asim, contohnya bismillahi majreha wa mursaha. Majre harusnya majro, dibaca majre. Ya, atau dalam riwayat Hamzah yang lain sebagainya dibaca wadduha. Ya, nah ini adalah bahasa Hudzail. Bahasa suku Hudzail. Suku Hudzail ini di antara sahabat yang berasal dari suku Hudzail adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi riwayat imalah itu banyak yang, atau sebagian ulama qiraat menyebutkan berasal dari Abdullah bin Mas'ud di antaranya, karena berasal dari suku Hudzail.
Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang tidak bisa terlepas dari Al-Quran. Kalau antum mempelajari Al-Quran, pasti Abdullah bin Mas'ud akan disebutkan, baik itu dalam hal qiraah ataupun dalam hal tafsir. Ya. Taib, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi SAW bersabda, inna mimma adraka nas, sesungguhnya dari apa-apa yang didapatkan oleh manusia dari perkataan nubuwah, perkataan kenabian, ya, pertama kali yaitu apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, apabila engkau tidak merasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Ya, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat apapun yang engkau inginkan. Taib. Apa makna di sini? Ya, para ulama menyebutkan dua makna dalam hadis ini. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Pendapat yang pertama atau makna yang pertama yaitu yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Beliau mengatakan bahwasannya ini merupakan ancaman, ya. Hadal hadits kharaja makhraj tahdid wal wa'id la ala ma'na al-ibahah. Hadis ini menunjukkan tentang ancaman dan peringatan, ya, bahwasannya apabila kalian sudah tidak memiliki rasa malu, maka silakan berbuat apapun. Tapi ingat, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan berbuat seenaknya, silakan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya. Semua akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim. Al-ma'na idza hamamta bi fi'li syai'in fanzur fa in kana mimma la tastahyi min fi'lihi min Allah wala minan nas faf'alhu wa in kana mimma tastahyi fad'hu. Maknanya adalah apabila engkau ingin melakukan sesuatu, maka lihatlah apabila hal tersebut adalah sesuatu yang kau malu untuk melakukannya, maka jangan kau lakukan. Ya, apabila engkau malu dari Allah dan Rasul dan dari manusia untuk melakukannya, jangan kau lakukan kalau engkau malu. Tapi wa in kana mimma tastahyi apabila engkau tidak malu melakukannya, maka apa? Maka silakan lakukan. Kalau engkau malu dari Allah dan Rasulnya untuk melakukan hal seperti itu, maka jangan lakukan. Tapi kalau engkau tidak malu kepada Allah dan Rasulnya, silakan lakukan. Karena apa? Karena berdasarkan hadis yang lain, Rasulullah SAW ya mengatakan bahwasanya al-itsmu mahaka fi nafsik wa taraddada mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadrika atau kama qala Rasulullah SAW. Dosa ada sesuatu yang dia itu membuat ragu dalam dirimu, yang engkau ragu-ragu untuk melakukannya. Ya, itulah yang namanya dosa. Ya, juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sesuatu, Rasulullah SAW mengatakan was istafti qalbak. Mintalah fatwa pada hatimu. Artinya kita diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitrah yang benar ya. Misalnya apabila seseorang masih baik hatinya, maka hatinya ini akan mencegah seseorang dari yang namanya perbuatan kejelekan. Seseorang kadang antum bisa rasakan sendiri lah. Ketika antum misalkan melakukan suatu kesalahan, hati antum nggak akan tenang. Ya, ada mengganjal dalam hati. Kalau misalkan ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, hati kita terganjal, hati kita ragu-ragu, hati kita menjadi tidak tenang, bisa jadi itu adalah perbuatan yang salah, bisa jadi perbuatan yang dosa. Ya. Nah, begitupun ketika kita malu, mau melakukan ini malu. Berarti apa? Tinggalkan, karena itu adalah dosa. Jangan kau lakukan. Tapi kalau misalkan antum melakukan, antum percaya diri, ya, tidak merasa malu dari Allah dan dari manusia, lakukan. Berarti itu adalah satu kebaikan. Ya, itu satu kebaikan.
Jadi inilah makna dari hadis tersebut. Hadis yang lain menunjukkan rasa malu ada beberapa, di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, ya al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya rasa malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, yang namanya rasa malu, ya, itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Karena apa? Karena tadi rasa malu itu menunjukkan hidupnya hati. Ketika rasa malu besar, ya, maka menunjukkan kekuatan hati yang kuat. Ya, maka tidaklah rasa malu itu ada kecuali datang dengan kebaikan. Kemudian dalam hadis yang lain, wal haya'u syubatun minal iman. Dan yang merasa malu merupakan cabang dari keimanan. Kalau kita masih punya rasa malu untuk melakukan hal-hal yang dianggap tabu, ya, maka apa? Maka menunjukkan kita masih memiliki keimanan. Tapi kalau seseorang norma masyarakat dilanggar, norma agama apalagi, ya, norma-norma aturan negara dilanggar, nggak punya rasa malu, maka menunjukkan hatinya sudah mati. Ya, hatinya sudah mati. Menunjukkan keimanannya, walidzubillah, sangat minim sekali, atau bisa jadi hilang sama sekali. Ya. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, al-wajibu 'alal aqili luzumul haya. Yang wajib bagi seorang yang berakal adalah senantiasa malu. Ya, senantiasa malu. Ya. Apabila kita berakal, wahai orang yang berakal, malulah. Apabila kita, ya, malu kalau misalkan, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu juga dari manusia, ya, ketika hendak melakukan hal-hal yang kita nilai sebagai sesuatu yang yang mungkar. Mengapa? Li'annahu aslul aqli, dikarenakan yang namanya rasa malu itu adalah akar dari akal. Akar dari akal. Ya, wa badrul khair, dan benih dari segala macam kebaikan. Wa tarkuhu aslul jahli wa badri asyarri. Dan meninggalkan rasa malu, tidak punya rasa malu, itu adalah akar dari kebodohan dan benih dari kejelekan. Wal haya yadullu al aqli, dan yang namanya rasa malu menunjukkan akal, sebagaimana yang sudah tadi disampaikan. Kama anna adamahu, sebagaimana tidak punya rasa malu menunjukkan atas kebodohan. Menunjukkan atas kebodohan. Kalau sudah tidak punya rasa malu berarti bodoh. Contoh, orang yang tidak punya rasa malu siapa? Orang gila. Orang gila kemana-mana nggak pakai baju, telanjang, malu nggak? Cuek, lihat kemana-mana pun, mau ke mall kek, ya, mau ke masjid, mau ke pasar, nggak telanjang pun, labas, ya. Kenapa? Nggak punya rasa malu, ya. Taib, nggak punya rasa malu. Kenapa nggak punya rasa malu? Karena akalnya hilang, ya. Nah, antum pun, walidzubillah, kalau antum merasa, ya, rasa malu sudah hilang, berarti antum seperti orang gila, ya. Jadi benar-benar ini secara apa? Secara kehidupan nyata kita sudah melihat contoh sendiri. Orang yang tidak memiliki rasa malu, akalnya hilang, akalnya tidak ada. Ya, ketika akal itu tidak ada, rasa malu itu pun hilang. Ya. Walam yansifun nas minhu haya'uhu, wa man lam yamsif an-nasu minhu haya'uhu, lam yansifhum minhu qihatuhu. Barang siapa yang manusia tidak merasa aman, ya, dari apa? Barang siapa yang mana manusia tidak merasa aman dari rasa malu yang dia miliki, maka dia tidak akan aman, ya, dari manusia. Artinya, ya, apa? Kalau misalkan manusia tidak merasa aman dari rasa malunya, artinya seseorang yang sudah tidak memiliki rasa malu, maka akan memudaratkan manusia, memudaratkan orang lain. Contoh sekarang, ya, misalkan kita teriak-teriak di masjid seperti ini, malu atau tidak? Teriak-teriak misalkan, nyanyi-nyanyi misalkan, malu atau tidak? Malu kepada Allah, malu juga kepada
kepada antum semua. Nah, tapi sekarang ketika rasa malu itu hilang, akhirnya dia misalkan nyanyi di sini, teriak-teriak di sini, mengganggu kita atau tidak? Mengganggu. Taib. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kita? Kita akan amankan. Kita akan amankan dari gangguannya. Nah, itulah kalau seseorang rasa malunya itu tidak bisa menjaga dirinya, kalau misalkan orang lain tidak bisa merasa aman dari rasa malu yang dimiliki oleh seseorang, maka jangan harap dia akan aman dari jangan harap rasa malu yang dia miliki itu akan mengamankan dia dari manusia. Artinya apa? Kalau rasa malu itu kecil, rasa malu yang dimiliki oleh seseorang itu kecil sehingga mengganggu manusia, maka akibatnya dia akan diganggu oleh orang lain dengan rasa malunya yang sedikit itu. Nah, artinya kalau seseorang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan memudaratkan manusia. Ya, kalau misalkan memudaratkan manusia, maka jangan harap dia bisa merasa aman. Baik. Qala Abu Hatim, al-haya'u ismun yashtamilu ala mujanabatil makruh minal khisal. Rasa malu itu adalah suatu ungkapan yang mencakup segala perbuatan yang menjauhkan seseorang dari perbuatan yang jelek. Ya. Rasa malu itu adalah suatu ungkapan yang mencakup perbuatan untuk menghindari kejelekan. Jadi kalau misalkan kita masih punya rasa malu, maka maka rasa malu itu akan menghilangkan atau menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak terpuji. Wal haya'u haya'an, dan rasa malu itu ada dua macam. Rasa malu itu ada dua macam. Ahaduhuma istihya'ul abdi minallah, malunya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Malunya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Indal ihtimami bimubasyarati ma hudhira alaihi, ketika ia berkeinginan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu, seorang hamba malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kadang kebanyakan kita kalau bersama orang lain, ketika kita berdua, bertiga, berempat, berlima, insyaallah kemungkinan besar kita akan terjaga dari perbuatan yang jelek. Kenapa? Karena malu dengan teman kita, karena malu dengan orang yang ada di hadapan kita. Tapi kebanyakan kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memperhatikan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mendengar apa yang kita ucapkan, sangat mengawasi apa yang kita lakukan. Ketika kita sedang bersendirian, ketika tidak ada orang lain, betapa banyak dari kita yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Kenapa? Karena tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seseorang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kurangnya iman. Kurangnya iman. Iman itu apa sih artinya? Iman itu artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa Allah itu mengawasi dirinya. Merasa Allah itu ada di hadapannya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya itu mengawasi dirinya. Itu adalah iman. Tapi ketika iman itu lemah, maka dia akan menggampang-gampangkan. Dia akan lupa dengan pengawasan tersebut. Dia akan meremehkan pengawasan tersebut. Makanya kalau misalkan kita sedang bersendirian, kemudian ternyata walidzubillah dia melakukan hal-hal yang diharamkan dalam keadaan Allah mengawasinya, berarti dia butuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh sangat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk memperkuat keimanan. Karena ketika dia bersendirian kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang lemah imannya. Rasa malunya kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Malunya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Watsani, yang kedua, istihya'u minal makhluqin inda dukhuli fima yakrahuna minal qawli wal fi'li ma'an. Malu dari seorang hamba, malu dari orang lain ketika dia melakukan hal-hal yang dibenci oleh orang lain dari perkataan ataupun perbuatan. Ya. Malu, seorang hamba malu dari orang lain ketika melakukan hal yang dibenci oleh orang lain, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Ya. Itu namanya malu kepada sesama, malu kepada orang lain. Ya. Nah, dua hal ini, wal haya'u jami'an mahmudan, dan dua jenis rasa malu ini kedua-duanya adalah malu yang terpuji. Hanya saja yang pertama wajib hukumnya. Malu yang pertama wajib hukumnya. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib. Ya. Dan yang kedua, malu kepada orang lain hukumnya mustahab. Ya. Kenapa hukumnya wajib? Kenapa malu kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib? Dikarenakan ketika seseorang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat dirinya terhindar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, sedangkan menjauhi apa yang membuat orang lain benci kepada dirinya, di sini adalah suatu keutamaan. Satu keutamaan. Walaupun memang di satu sisi hukumnya wajib, tapi di sana ada hal-hal yang mana hukumnya makruh, hukumnya apa? Di sana mustahab. Tapi yang pertama, rasa malu yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Seperti misalkan kita sekarang ketika sedang berkumpul seperti ini, malu dari apa? Mungkin kita semua akan malu kalau misalkan kita misalkan mencuri, atau misalkan kita membuat orang lain marah dengan misalkan iseng jahil seperti itu, maka itu merupakan rasa malu. Kalau misalkan kita bisa menghindari hal tersebut, berarti alhamdulillah rasa malu dalam diri kita masih baik, berarti menunjukkan akal kita masih sehat. Lalu bagaimana cara kita di antara bentuk rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya rasa malu. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kita sudah benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kita sudah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laisa dzalik." Bukan itu yang aku maksudkan. "Walakin istihya minallahi haqqal haya an tahfadha ra'sa wa ma wa'a." Akan tetapi yang aku maksudkan dari rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau bisa menjaga kepalamu dan apa yang ada di isi kepalamu. Bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau bisa menjaga kepalamu dan juga isinya, pikiran-pikiran kita. Karena apa? Apa yang ada di pikiran kita itu adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan wa'idzubillah berpikiran jorok, berpikiran jelek, tidakkah malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita pikirkan. Permisalannya seperti segini. Tidakkah malu kalau misalkan kita di hadapan manusia membuka baju? Malu atau tidak? Malu. Karena apa? Karena orang lain akan mengetahui aurat kita. Tapi kalau misalkan kita buka baju di kamar mandi, malu enggak? Enggak. Karena apa? Karena orang lain tidak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau misalkan kita buka baju di hadapan orang lain, kita akan malu. Nah, begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi pikiran kita, maka seharusnya kita malu.
Oleh karenanya apa harus kita lakukan? Jaga pikiran kita. Jaga pikiran kita. Ketika kita mulai berpikir-pikir yang aneh, berpikir-pikir yang macam-macam, yang itu merupakan maksiat, segera lawan, segera bantah. Kenapa? Allah sedang menyaksikan, Allah sedang mengetahuinya. Tidakkah kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala melihat isi pikiran kita? Ya. Kemudian wal batna wa ma hawa. Dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang bisa menjaga perutnya dan apa yang diinginkan oleh perut kita. Ya, menjaga perutnya dan apa yang diinginkan oleh perut kita. Jadi termasuk bentuk rasa malu kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah jaga perut kita, jangan sampai apa? Jangan sampai serakah. Jangan sampai rakus. Karena Allah menyaksikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita perbuat. Ya. Dan apabila kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana yang mungkin pernah disampaikan pada kajian subuh, bahwasanya syaitan masuk ke dalam tubuh kita. Syaitan bisa mempengaruhi tubuh kita. Salah satu jalurnya apa? Ketika seseorang berlebihan dalam segala hal. Berlebihan dalam segala hal. Ya, termasuk berlebihan dalam segala hal adalah ketika makan. Ketika seseorang makan berlebihan, maka syaitan akan mengambil kelebihan tersebut dan akan memanfaatkan kelebihan tersebut, ya akhirnya masuklah syaitan ke dalam tubuh kita. Oleh karenanya banyak sekali orang yang banyak makan, dia bermalas-malasan. Ya, kenapa? Syaitan sudah mengerumuni dirinya. Syaitan sudah sedikit berkuasa atas dirinya. Akhirnya menimbulkan rasa malas. Banyak makan, banyak tidur. Banyak makan, banyak tidur. Ya, dari mana datangnya? Dari syaitan. Agar kita lalai dari zikrullah taala. Kemudian wa tadhkurul mauta wal bila. Ya. Dan bentuk rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mengingat kematian. Mengingat kematian dan kehancuran jasad. Kehancuran jasad. Ya. Kalau kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah ingat kematian. Karena apa? Kalau kita tidak ingat kematian, kita akan lalai. Ya, kita akan lalai. Kita merasa kita akan hidup terus di dunia, sehingga apa? Sehingga kita terus terlena dengan dunia. Tapi kalau misalkan kita banyak mengingat akhirat, maka kita pun akan fokus dengan amalan. Kita pun fokus dengan amalan. Ya. Oleh karenanya bentuk rasa malu kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat kematian. Kemudian waman aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang ingin akhirat, mendapatkan akhirat, hendaknya dia meninggalkan perhiasan dunia. Janganlah kita terlena dengan perhiasan dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan-perhiasan dunia ini sebagai laib walahu. Ya, laib permainan dan juga senda gurau. Ya, sekarang seseorang saling berlomba satu sama lain dalam hal dunia. Saling berlomba dalam hal kedudukan. Untuk apa? Saling membanggakan satu sama lain. Ya, saling membanggakan, itu tujuan akhirnya. Ingin anaknya sukses. Karena apa? Ingin jadi suatu kebanggaan ketika kumpul bersama keluarganya. Nih anak saya. Ingin mengalahkan keluarganya, ingin mengalahkan saudara-saudaranya. Itulah permainan. Permainan itu kan saling mengalahkan satu sama lain. Ya itulah dunia. Dunia itu saling mengalahkan satu sama lain. Lahu walaib. Permainan senda gurau. Ya. Maka kalau misalkan kita menginginkan bagian di akhirat, maka apa? Maka kita harus meninggalkan perhiasan dunia. Seseorang yang biasa mendapatkan kehidupan pahit di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang manis di akhirat. Sebaliknya, seseorang yang terlena dengan kehidupan yang manis di dunia ini, dan dia tidak mau merasakan kepahitan di dunia ini, maka bisa jadi dia tidak akan merasakan kehidupan yang manis di akhirat nanti. Karena surganya di sini. Surganya di dunia ini. Ya, makanya dunia sijnul muslim, dunia sijnul mu'min atau sijnul muslim wa jannatul kafir.
Dunia ini memang penjara bagi seorang muslim. Yang namanya penjara pasti berkaitan dengan kepahitan demi kepahitan. Ya, perlu banyak kesabaran. Kalau kita banyak bersabar di dunia ini, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Maka barang siapa yang melakukan hal tadi, menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan keinginannya, ya, dan apa yang diinginkan oleh perut tersebut, kemudian mengingat kematian dan bisa meninggalkan perhiasan dunia, inilah orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk malu kepada Allah itu seperti itu. Di antaranya itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi. Apakah kita sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bisa nilai ya oleh diri sendiri. Sejauh apa rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, kama anna inna min a'zami barakatil haya min Allah al-fawzu minan nar biluzumil haya inda mujanabati ma nahallahu anhu. Sesungguhnya di antara berkah dari rasa malu dan antara kebaikan dari rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selamatnya ia dari neraka. Ya, ketika dia terus-menerus memiliki rasa malu. Malu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Ibnu Adam diciptakan dalam dua keadaan. Keadaan mulia dan keadaan yang rendah bersamaan. Ya. Antara ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia memilih kemuliaan, ya, maka dia akan selamat. Bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan tersebut? Dengan rasa malu. Wa idza qawiya haya'uhu qawiya karamuhu. Apabila semakin kuat rasa malunya, semakin kuat kemuliaannya. Wa dha'ufa lu'umuhu. Ya, dan akan semakin lemah kerendahannya. Apabila lemah rasa malunya, maka akan semakin kuat ya kerendahan dirinya. Ya, rendah nilai dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan lemah kemuliaan semakin lemah rasa malunya, semakin kuat semakin kuat ya kerendahan dirinya, rendah nilai dirinya maksudnya, ya, dan akan lemah kemuliaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita anggap orang gila itu rendah di mata kita. Kalau misalkan kita lihat orang gila misalkan nggak pakai pakaian, mungkin orang akan menjauh. Sangat sedikit orang yang peduli dengan orang gila tersebut. Bahkan kita akan takut kalau misalkan lain sebagainya. Takut karena apa? Akan berbuat sesuatu dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang akan menjauh dari orang gila. Ya, karena melihat rendah orang gila tersebut. Ya, begitupun kalau kita tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menilai kita sebagai makhluk yang rendahan. Ya, makhluk yang rendahan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, a'la anwa'il haya, ya, tingkatan tertinggi dari rasa malu adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa an yastahiyal abdu, yaitu ketika seorang hamba malu, ya, an yarahu maulahu haitsu nahahu. Dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat dirinya melakukan hal yang diharamkan. Melihat dirinya melakukan hal yang diharamkan. Atau ketika dia hilang dari apa yang diharamkan oleh Allah, dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia hilang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah melihat dirinya melakukan hal yang diharamkan, atau Allah melihat dirinya tidak ada ya pada perbuatan yang diperintahkan. Inilah rasa malu. Ya. Berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, "Innal mar'a idza shtadda haya'uhu sana 'irduhu." Seseorang kalau kuat rasa malunya, maka akan semakin kuat, akan terjaga kehormatannya. Wadafana masawihi,
dan akan tertanam kejelekan-kejelekannya. Seseorang yang kuat rasa malunya, dia akan menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, dan akan tertanam, akan tenggelam kejelekan-kejelekannya, dan akan tersebar kebaikan-kebaikannya. Wa man dhahaba haya'uhu dhahaba sururuhu. Dan barang siapa yang hilang rasa malunya, akan hilang kegembiraannya. Akan hilang kegembiraannya. Dan barang siapa yang hilang kegembiraannya, maka dia akan merasa tersakiti oleh manusia. Atau dia akan barang siapa yang hilang kegembiraannya, maka dia akan terganggu, ya. Akan diganggu oleh manusia. Akan diganggu oleh manusia. Ya. Seorang yang hilang kegembiraannya berarti dia itu seseorang yang diganggu setelah terganggu oleh manusia. Karena ya itu bisa rasakan sendiri. Kalau misalkan seseorang itu menyakiti kita, hilang kegembiraan yang ada dalam diri kita. Waman udhiya hazina. Dan barang siapa yang dia itu diganggu atau terganggu, maka dia akan bersedih. Waman hazina faqad aqluhu. Dan barang siapa yang bersedih, maka akan hilang yang namanya akalnya. Ya. Waman usiba fi aqlihi kana aktsaru qawluhu alaihi la lahu. Dan barang siapa yang diberikan musibah pada akalnya, maka perkataannya itu akan banyak memudaratkannya daripada memberikan keuntungan baginya. Ya, barang siapa yang dia itu bersedih, ya, tidak gembira berarti barang siapa yang bersedih dan dia itu barang siapa yang tidak gembira dan dia itu bersedih, maka akan hilang akalnya. Akan hilang akalnya. Oleh karenanya banyak orang yang bersedih, dia tidak bisa berpikir jernih. Ya, ketika seseorang punya masalah, ya antum merasakan sendiri. Antum punya masalah saja, masalah dengan keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan. Mungkin antum tidak bisa berpikir jernih. Sehingga Sehingga antum butuh pada nasihat orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak mengalami masalah yang kita hadapi. Orang lain, ya, akalnya masih sehat, akalnya masih jernih, sehingga bisa memberikan manfaat, sehingga bisa memberikan nasihat yang baik bagi kita. Tapi kita yang sedang ada dalam masalah, hati kita sedang tertekan, maka pikiran kita atau akal kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya. Maka kalau misalkan seseorang akalnya sedang tidak sehat, maka apa yang dikatakan itu akan banyak memudaratkan dirinya daripada memberikan manfaat. Antum sedang punya masalah. Ya. Kira-kira sering banyak marahnya atau banyak tertawanya? Itu sedang stres. Sedang banyak tekanan. Banyak tertawanya atau banyak marahnya? Banyak marahnya. Ya. Itu akibat apa? Akibat dari tadi. Akibat dari awalnya dari rasa malu. Ya, ketika seorang tidak punya rasa malu, ya maka tadi akan hilang kegembiraannya. Ya, kalau misalkan hilang kegembiraan berarti dia murung, maka akan disakiti oleh orang lain. Ya. Waman qalla haya'uhu suni'a ma syaa wa qala ma ahabba. Taib. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, ya, maka dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Dia akan melakukan apa yang diinginkan dan mengatakan apapun yang dia inginkan juga. Ya. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka perbuatannya dan juga ucapannya akan sembarangan. Dia ucapkan apa yang dia inginkan. Oleh karenanya, ya, apa yang kita bahas saat ini yang menunjukkan pentingnya rasa malu pada diri kita, ya, dan bagaimana untuk meningkatkan rasa malu pada diri kita, itu semua tergantung pada keimanan kita. Karena yang namanya rasa malu merupakan bentuk keimanan. Apabila kita tingkatkan keimanan kita, maka akan terus meningkat juga rasa malunya. Orang yang memiliki banyak ilmu, orang yang selalu bermajlis ilmu, akan semakin tinggi rasa malunya. Karena dia tahu aturan-aturan dalam agama. Kalau dia semakin tahu aturan dalam agama, maka Maka rasa malunya akan semakin menguat. Akan semakin tahu aturan agama. Akan semakin tahu hal-hal yang diharamkan, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana kita, ya, kalau kita semakin tahu norma masyarakat, kalau kita semakin tahu adat istiadat, maka kita pun akan menjadi orang yang lebih pemalu. Ya, malu kalau misalkan kita berkata kasar, malu kalau misalkan kita, ya, misalkan ya, kalau misalkan di adat saya ya di Sunda, kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang dewasa, malu kalau misalkan menggunakan kata-kata yang kasar, malu. Ya, kenapa? Menunjukkan bahwa kita tidak berpendidikan, kita tidak beradab. Ya, maka tadi apabila kita semakin berilmu, kita akan semakin beradab, kita akan semakin rasa malu kita semakin akan kuat. Akan semakin kuat, terutama ya yang tadi sudah disebutkan. Yang paling kita harus perhatikan adalah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin rajin dalam menghadiri majelis ilmu, kalau kita semakin mendalami ilmu, semakin kita semangat dalam menuntut ilmu, maka kita akan semakin tahu norma-norma ya yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, syariat-syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka apabila kita tahu norma tersebut dan kita amalkan, ya Allah akan menilai kita sebagai orang yang pemalu. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu aturan-aturan dalam agama, ya, maka yang terjadi adalah Allah akan memandang kita, ya, dengan seorang yang tidak punya rasa malu. Karena kita tidak tahu norma-norma syariat, sehingga norma-norma tersebut ditabrak, ya, dilanggar, ya, sehingga tadi waliyadzubillah mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menilai kita sebagai seorang yang tidak punya rasa malu. Kalau seseorang sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang tidak punya rasa malu, maka neraka Allah yang menjadi tempatnya. Ya. Karena rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Rasa malu ya adalah ciri seorang muslim. Ya, ciri yang paling khas dari seorang muslim, dan seorang muslim tepatnya adalah di surga. Sedangkan sebaliknya, ya, seseorang yang sudah tidak punya rasa malu berarti tidak punya keimanan dalam dirinya. Seseorang yang tidak punya keimanan dalam dirinya, maka nerakalah tempatnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bisa pelajari di sini, ya, menjadi manfaat bagi kita, terutama mengetahui bahwasanya malu yang paling besar adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan manusia ya mungkin malu kepada sesama, tapi banyak yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu kepada Allah, padahal malu kepada Allah adalah rasa malu yang paling harus diperhatikan, ya, yang paling harus kita amalkan setiap saat. Allah taala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, apa yang bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi keberkahan atau kebaikan bagi diri kita. Amin. Wa ta'ala subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.